umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Biar terusin dulu dah. Mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradihi bidzalika. Ketahuilah Minuddin, kata Imam Nawawi ini ya, kalau bicara ikhlas maka ingatan aku, kata Imam Nawawi, pertama kali ke firman yang berbunyi wama dan tiada. Wa artinya dan, ma tiada ya, atau tidak. Wama dan tidaklah umiru. Ya, kalau kita ngaji nahu ini adalah fi'lul madhi yang dimajhulkan. Ya, nanti ya. Amaro ya'muru artinya menyuruh. Kalau umiro yu'maru artinya disuruh. Amaro memerintah, umiro diperintah. Amaro menugaskan, umiro ditugaskan. Untuk mendekatkan pemahaman Bapak, Islam itu mewajibkan amr ma'ruf nahi. Apa itu amr? Memerintah ma'ruf dengan yang baik, nahi melarang munkar sesuatu yang munkar. Jadi amr ma'ruf nahi munkar itu merupakan kewajiban setiap umat Islam, yang artinya menyuruh kepada kebaikan, melarang dari segala kejelekan. Itu pahalanya luar biasa ya. Kata Allah apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ujungnya lihat, wa ulaika humul muflihun. Orang yang siap menegakkan amr ma'ruf, disempurnakan dengan nahi munkar. Golongan hamba seperti itu merupakan golongan yang sudah diputuskan oleh Allah, golongan yang muflihun. Apa muflihun? Balik ke hayya 'alal falah. Ingat tadi, hayya 'alal falah. Doanya apa? Allahumma ja'alna muflihin ya. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu dan selalu beruntung dalam segala hal. Nah, kemudian Allah katakan di antara orang yang udah bisa dipastiin beruntung adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Golongan hamba Allah yang siap menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari segala kemungkaran ya. Balik ke pelajaran. Oh, umiru itu amr, amr itu perintah, umiru adalah fi'lul madhi yang dimajhulkan. Kalau maklum menyuruh, kalau umiru disuruh. Wa ma umiru, dan tidaklah disuruh mereka ya. Kalau kita bahas secara ini ya agak lama, nggak kayak terjemah ya. Wama dan tiada umiru, diperintahkan mereka. Dari mana itu mereka? Itu ada wawu jamaah ya, al alif lil imad ya. Ma umiru, tidaklah diperintah mereka. Kita sama-sama punya akal begitu sempurnanya.
Mereka itu kan kata pengganti. Yang menjadi penggantinya siapa? Nah, di sini perlu tafsir ya. Alhamdulillah saya ada kitabnya. Di sini dikatakan wa ma umiru ay al yahud wan nasara fit taurati wal injil. Ya. Mereka saudara-saudara kita Nasrani, Yahudi bisa ngedengar nih bahwa ternyata perintah yang Allah berikan kepada mereka sama dengan perintah yang Allah berikan kepada kita. Tiada umiru diperintahkan itu umat Yahudi, wan Nasara dan juga umat Nasrani fit Taurat, apakah itu di kitab Taurat, wal Injil dan juga di kitab Injil. Jelas ya. Yahudi ke Nasrani ke, mereka kan sebelum diutus baginda merupakan agama yang diakui oleh Allah. Setelah Nabi kita turun ayat inna dina indallahil. Oke ya. Setelah Nabi kita tidak ada lagi Yahud, tidak ada lagi Nasara, tapi berpegang teguh kepada agama yang sekarang Allah turunkan, yang sifatnya menghapus seluruh agama yang pernah ada. Agama apa? Islam ya. Tapi di sini tetap nggak bisa dirubah. Yahudi tidak diperintah oleh Allah, Nasrani juga tidak diperintah oleh Allah. Yahudi tentunya perintahnya ada di kitab apa? Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kalau yang namanya Nasrani pasti adanya di kitab Injil. Yang Injil itu diturunkan kepada baginda Isa alaihi, di Taurat ke, di Injil ke. Kemudian menyusul Al-Quran, ternyata perintah Allah sama. Semua hamba itu diperintah oleh Allah liya'budullah, tidaklah diperintah mereka Yahudi, mereka Nasrani ilah kecuali liya'budullah, untuk menyembah mereka semuanya Allah kepada Allah. Jelas ya? Cuman sayang walaupun ini di akhir juz amma rada jarang dibaca sama imam. Masalahnya enggak sedahsyat kuliah kulhu. Ini adanya di lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqqina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina. Kesananya saya juga nggak hafal, orang biasa. Yang jelas bakal ketemu di situ kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Sampai situ dah ya ibu bapak, supaya suara kita enak, yang pada akhirnya tajwidnya dengan suara memadai akan sama-sama kita bisa tunaikan ya. Sebab baca Al-Quran otomatis kalau pengen pahala sempurna harus menggunakan tajwid. Wama panjangnya tuh 2-3 alif, 3 harokah, apa 3 alif, apa saja 6 harokah ya. Sebab apa? Madnya mad jaiz munfasil. Kenapa jaiz munfasil? Setelah huruf mad ada huruf alif, sementara lain kalimat. Sampai ke situ tuh ngaji ya. Wa ma umiru, sama tuh. Ma setelah mad ada alif. Umiru mad lagi, setelah itu alif lagi. Jadi seimbang gitu ya. Ma umiru budullaha mukhlisin. Itu kalimat merupakan kalam, pembicaraan atau firman yang diterima oleh
baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Biar kita punya lidah ya, jadi saksilah di hari kiamat kalau kita pernah ngaji. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah wa ma satu huruf dibalas 10 kebaikan. Quran. Kalau nggak punya wudu, kalau punya wudu satu huruf dibalas 25 kebaikan. Kalau dalam salat sunnah 50 kebaikan. Tapi kalau dalam salat fardu satu huruf dibalas 100 kebaikan. Kalau kita jujur, jadi salat mendingan yang pendek, mendingan yang panjang. Jujur nih apanya? Cuma kira kurang jujur. Udah kuliah mulu lagi. Saya sekali-sekali dong kalau di rumah baca surat yang pertama, rakaat pertama Yasin, cakep. Rakaat yang kedua Tabarok, cakep. Kemarin ada orang nanya, yang bagus tadi salat taubat itu apa? Rakaat pertama Yasin bagus. Terus yang kedua Tabarok. Siap. Wah, kayaknya bukan kerjaan saya deh itu mah. Iya. Ya paling tidak ibu bapak. Ya saya bukan anti kuliah dulu ya. Ya sekali-sekali kita bahagiakan diri kita dengan menerima satu huruf 50 kebaikan itu. Kalau kita baca Quran fi salatin nafilah, di salat yang sunnah. Bapak-bapak lihat ibu-ibu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kompak Sayyidina Ali. Itu mereka empat-empatnya walaupun khulafaur rasyidin, tahajudnya nggak banyak, cuma 2 rakaat. Kalah sama kita kadang-kadang 6. Cuma jangan ngomong kalah dulu. Walaupun 2 rakaat, sarakaatnya setengah Quran, sarakaatnya lagi setengah Quran, jadi 2 rakaat khatam Quran. Coba kalau kita praktekin, kalau nggak ambulan pagi-pagi di rumah. Ya kita nggak bisa kayak gitu lah. Ya sekali-sekali kita Yasin, kita bikin 2 rakaat, atau waktunya kita bikin 2 rakaat. Jangan kuliah lagi, kuliah lagi. Kata kuliah capek, gua ngelanin lu kagak pindah-pindah, gua mulu kan. Kalau di zaman Rasul ada orang saking cintanya sama surat Qulub, rakaat pertama muter kemana tahu yang panjang-panjang, rakaat kedua muter yang panjang-panjang. Tapi karena beliau nggak mau ketinggalan Qulhu, ujung-ujungnya tetap Qul huwallahu ahad. Kata Nabi, cintamu terhadap Qulhu akan menjadikan kamu orang ahli surga gara-gara cinta kepada Qulhu. Umpamanya saya kasih contoh. Rakaat pertama umpamanya qobliyah atau ba'diyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuhu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Baliklah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rakaat kedua, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minin. Mantap itu. Sampai fangsurna 'alal qaumil. Itu sahabat. Ya dasar sahabat ya, saking cintanya sama Qulhu, walaupun fangsurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mungkin orang Indonesia niru itu, cuman amanah Rasulullah ketinggalan. Yang tahu-tahu yang muncul Qulhu lagi ada. Kalau di sana mahabbatuka iyyaha tudkhilukal jannah. Sampai kata Nabi, cinta kamu terhadap surat Qulhu, surat Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga karena barokah Qulhu yang kamu baca setiap rakaat akhir. Saya sendiri kalau lagi berjamaah
ngelihat jamaah kalau belum ngaji takut dibilang serakah. Tapi kalau udah biasa, saya baca alam nashrah laka sadrak yang kedua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, saya tutup yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nggak ketinggalan saya ya. Cuman kalau kebetulan imamnya udah ngerti, kalau belum ngerti saya takut dia kebak dari belakang serakah amat loh, udah alam nashrah qul huwa lagi kan begitu. Tapi ini saya kasih tahu, Bapak boleh laksanakan itu untuk sama-sama kita raih sunnah daripada baginda Maulana Muhammad. Jam rusak kali ya. Jam 9 lewat aja. Udah kesimpulannya gitu. Jadi kalau Yahudi, Nasrani, mereka merupakan agama yang Allah turunkan sebelum lahirnya baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Umat mereka disuruh untuk beribadah secara ikhlas, Yahudi disuruh ikhlas beribadah, kemudian Nasrani juga disuruh ikhlas beribadah. Nah kalau Yahudi disuruh beribadah dengan ikhlas, Nasrani disuruh ikhlas beribadah kepada Allah, apalagi pakai apalagi di sini. Berarti ini perintah bukan buat kita, bukan. Ini namanya apa namanya qiyas aulawiyah ya. Jadi kudunya di sini menggunakan apa lagi? Jangan sampai salah paham. Kalau nggak paham, nggak ngaji. Ini kan perintah buat Yahudi Nasrani kudu ikhlas. Kita nggak diperintah goblok. Kalau Yahudi disuruh ikhlas, Nasrani disuruh ikhlas, apalagi elu. Jelas.